Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai guru matematika wajib kalian. Nama saya, ya, perkenalkan nama saya Sri Pujastuti SSI. SSI itu apa ya? Siapa yang tahu? Coba tebak. Sarjana apa ya? Sarjana seni. Apa? Sarjana apa yo? Siapa yang tahu? Ya, ini adalah sarjana sains. Sarjana sains ini kalau kalian kuliah nanti di fakultasnya adalah fakultas MIPA. Kalau jadi guru itu biasanya di fakultas apa? FP MIPA dengan gelar sarjana pendidikan. Jadi Bu Guru keberasuk jadi guru di SMA Negeri 1 Wonosari. Dulu Bu Guru pertama kali ngajar itu di SMA SMK Negeri 2 Klaten. Tahun dari SMK Negeri 2 Klaten di Ngawen Ngupit. Jadi dari rumah jaraknya sekitar 35 kilo. Sudah 3 tahun ini saya ngajar di SMA Negeri 1 Wonosari. Panggilan di rumah, kalau di rumah yang diambil adalah I-nya ini. Iput. Jadi Bu Guru nggak tahu dulu kok dipanggil Iput. Jadi kalau ke rumahnya Bu Guru itu nyari Pujastuti itu enggak ada. Jadi nanti nyarinya Bu Iput. Ya. Tapi sering juga dipanggil Bu Puji. Pujinya ini yang diambil. Nih, atau ini terserah kalian memanggil Bu Guru yang mana. Rumahnya Bu Guru adalah di Biru Pandanan Wonosari. Wonosarinya sama, Klatennya sama. Jadi dari rumah perjalanannya ke sekolah itu sekitar 4 kilo. Jadi lebih dekat dari dulu ke SMK Negeri 2 Klaten. Begitu perkenalan dari Bu Guru. Besok kita lanjut kembali kalau kita ketemu lewat online atau lewat tatap muka. Bisa kita lanjutkan. Ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Ya, sekarang perkenalan materi. Ya, materi dulu. Materi kita di kelas 12 untuk materi matematika wajib ada 1 dimensi 3. Ini rodok nganggo imajinasi. Jadi kalian harus punya imajinasi bagaimana jarak titik dengan titik pada ruang dimensi 3, jarak titik terhadap dengan garis dengan garis atau bidang dengan bidang di dalam dimensi 3 ini. Jadi harus punya wawasan atau imaji yang kuat untuk membayangkan bagaimana letak-letak titik dan garis tadi di dalam dimensi 3. Yang kedua adalah statistika. Untuk statistika ini perlu perhitungan yang teliti. Yang ketiga adalah integral tentu. Ini untuk di semester ganjil. Untuk di semester genap ada 2, yaitu kaidah pencacahan dan peluang. Ini semester
genap. Jadi ada 5 bab yang harus kalian pelajari agar kalian lulus di kelas 3 ini, yaitu pertama, saya ulangi lagi, dimensi 3, statistika, integral, tentu integral, kaidah pencacahan dan peluang. Tidak ada materi yang sulit jika kalian mempelajarinya. Ya, untuk setiap selesai ini jadi dari dimensi 3 ada beberapa subbab. Itu nanti kita melakukan kuis dengan menggunakan Google Classroom. Jadi untuk sementara ini sebelum kita kelasnya menggunakan tatap muka, kita menggunakan pembelajaran jarak jauh, kita kuis dengan Google Form yang berada di dalam Google Classroom. Di dalam mengerjakannya kalian harus jujur, berusaha mengerjakan dengan diri sendiri. Nanti kalau tidak bisa ketika belum kuis atau belum penilaian, kalian bisa tanya ke bu guru. Jadi mengerjakannya dengan otaknya sendiri. Jadi matematika itu adalah kalian harus banyak latihan soal-soal. Dengan kalian banyak latihan soal, kalian akan lebih mudah mengerjakan soal-soal, apalagi nanti di masuk ke perguruan tinggi itu pakai UTBK yang kemarin itu ada matematika dasar dan sebagainya, tapi sekarang matematika skolastik itu adalah matematika yang memerlukan daya pikir yang cepat, tepat, dan benar. Jadi kalian harus benar-benar mengerjakan sendiri. Dengan kalian mengerjakan sendiri, itu otak kalian, mindset kalian akan berusaha untuk bertanggung jawab, akan jujur, sehingga terbentuklah karakter yang percaya diri dan bertanggung jawab. Oh ya, untuk KKM-nya adalah 70. Nah, ini kalau kalian ujian atau melakukan kuis itu nilainya terendah harus 70, tapi harus dengan mengerjakan sendiri ya, jangan tirunan. Ini KKM-nya 70, nanti kita melakukan evaluasinya adalah tiap subbab. Nanti ada di Google Classroom. Demikian perkenalan dari Bu Guru. Kita lanjut. Ya, untuk pelajaran pertama. Oh ya, sebelumnya kemarin saya sudah meminta kalian untuk pinjam ke kakak kelas kalian, yaitu buku seperti ini. Kita pakai ini dulu sebelum ada buku pendamping yang lain. Jadi sudah pinjam belum? Kalau sudah, silahkan dibuka. Bab pertama yaitu kedudukan titik, garis, dan bidang pada bangun ruang. Di kedudukan titik, garis, dan bidang pada bangun ruang. Bagaimana kedudukan titik terhadap garis, titik terhadap bidang, garis terhadap garis, garis terhadap bidang, atau bidang terhadap bidang? Yang pertama adalah kita titik pada garis. Mudah. Ini ada sebuah garis. Garis kita namanya garis L. Jika ada titik P, titik P-nya di mana ini? Di luar garis. Jadi artinya P titik P titik P di luar garis L. Nih. Terus kalau ada titik Q yang berada pada garis L, jadi Q-nya berada pada garis L, maka namanya titik Q pada
pada. Jadi P di luar garis Q, P di luar garis L dan Q di pada garis L. Paham tidak? Ya. Sekarang kalau titik pada bidang sama, misalkan ini ada sebuah bidang alfa, di luar ini ada titik P, maka titik P di luar bidang L. Bidang apa itu? L. Bidang alfa. Kemudian kalau ada titik Q juga sama, berada di mana? Di dalam bidang, maka titik Q pada bidang alfa. Ya. Kedudukan titik mudah, hanya di luar atau pada. Nah, ini di luar garis, ini di luar bidang. Pada garis, ini pada bidang. Selanjutnya adalah kedudukan dua garis pada bidang. Jadi nanti ada kedudukan dua garis pada bidang, hanya ada 4. 4 jenis ini harus kalian pahami. Yang pertama, berhimpit. Bagaimana kok yang dinamakan berhimpit? Bagaimana yang dinamakan sejajar? Bagaimana yang dinamakan berpotongan? Dan bagaimana yang dinyatakan bersilangan? Jika kalian sudah punya bukunya, itu lebih mudah. Berhimpit, dikatakan berhimpit jika dua garis tadi berada pada satu bidang. Jadi pertama satu bidang dulu. Satu bidang dan mempunyai beberapa titik persekutuan. Paling sedikit ada 2 titik persekutuan. Contohnya, ini ada bidang, ini misal garis L, dan di dalamnya ini ada juga garis, ini garis L dan garis G, berada pada satu bidang dan mempunyai ini minimal ada 2 titik persekutuan. Kalau misal garis ini ada balon, misalkan garis HG, misal di sini ada garis L, maka garis HG berhimpit dengan garis L. Nih misalkan di kubusnya. Kemudian sejajar sama, berada pada satu bidang, tetapi tidak ada titik persekutuannya. Jadi ya, berada pada satu bidang, bidangnya masih sama, tapi di sini tidak ada titik persekutuan. Sejajar L dan G ini sejajar. Garis L dan garis G sejajar. Tidak ada titik persekutuan. Contoh di bidang ini apa? Coba kamu tebak. Misalkan AG dengan apa? Ayo, AG dengan, coba tebak. AG dengan EF. AG dengan AB dengan EF. AB dengan DC. AB dengan HG. Ya, kamu cari yang lain coba. Ketiga adalah berpotongan. Bagaimana berpotongan? Berpotongan masih berada pada satu bidang. Berada pada satu bidang alfa. Ya. Tetapi kalau tadi sejajar tidak ada potongannya, berpotongan itu ada satu titik persekutuan. Misal garis L dan garis G lagi. Kalau dicontoh di gambar kubus ini bagaimana berpotongan itu? Misalkan garis AB berpotongan dengan garis apa ya? AB. AB dengan apa?
Bisa ya, berpotongan, memotong di satu titik. Yang keempat, bersilangan. Nah, kalau bersilangan ini tidak berada pada satu bidang. Jadi syarat 1, 2, 3 ini tidak terpenuhi. Tidak pada satu bidang. Juga tidak memiliki titik persekutuan. Tidak sejajar, tidak memiliki titik persekutuan, tidak pada satu bidang. Lah bagaimana bentuknya? Jadi misalkan AB. Garis di sini langsung AB. AB dengan apa? Coba bersilangan. AB dengan apa? AB dengan apa ya? Bersilangan, tidak satu bidang. Misalkan bidang yang satunya yaitu dengan apa? Dengan DH. Umpamane BC dengan apa? Bersilangan, yuk. BC dengan apa? Ini kan bidangnya BC GF atau BC AD. Tidak pada satu bidang. Berarti BC dengan AE. Nah, ini kamu cari yang lain lagi. Ya, untuk dua garis pada bidang ada berapa tadi? Ada 4. Berhimpit, sejajar, berpotongan, dan bersilangan. Untuk berhimpit ada, jadi syaratnya berada pada satu bidang. Berhimpit, sejajar, berpotongan itu syaratnya berada pada satu bidang. Satu bidang ini ya contohnya. Bidang misal A, B, C, D itu satu bidang. A, B, F, E itu satu bidang. Kamu cari contoh lagi. Yuk. Apa? E, F, G, H. Itu juga satu bidang ya. Satu bidang ya. Paham ya? Satu bidang dulu. Kalau berhimpit minimal ada 2 titik potong. Sejajar tidak ada titik persekutuan. Berpotongan ada 1 titik persekutuan. Bersilangan tidak ketiganya. Berarti apa? Tidak sejajar, jadi tidak mempunyai titik persekutuan. Tidak pada satu bidang. Terus apa lagi? Tidak sejajar, tidak pada satu bidang, ya. Berada pada bidang yang berbeda. Jadi misalkan tadi A, B dan DH. Ya, udah paham belum? Kedudukan 2 garis dalam ruang. Yang berikutnya adalah kedudukan 2 bidang. 2 bidang, bidangnya misalnya apa? A, B, C, D. Dengan misalkan di sini ada A, B, D, coba. A, B, C, D dengan A, B, D. Kira-kira apa ini? A, B, C, D dengan A, B, D. Ayo, apa ini? Tahu enggak? Ini yang dinamakan berhimpit. Jadi bagaimana ciri berhimpit? Jadi 2 bidang dikatakan berhimpit jika semua titik dari kedua bidang tersebut berhimpit. Jadi misal ABCD dengan ABD itu berhimpit. Karena semua titik ABD berada pada bidang ABCD. Nah, yang dinamakan berhimpit seperti itu. Kalau sejajar, nah kalau sejajar seperti tadi garis tidak memiliki apa? Memiliki apa? Titik persekutuan. Nah, tidak memiliki titik persekutuan bidang dan bidang tadi tidak ada titik
persekutuan, atau disebut kalau bidang adalah bukan titik tapi garis. Jadi kalau tadi garis dengan garis itu tidak memiliki titik persekutuan. Kalau bidang dengan bidang tidak memiliki garis persekutuan. Paham ya? Kalau garis dengan garis tadi tidak memiliki apa? Sejajar titik persekutuan. Sedangkan kalau bidang dengan bidang tidak memiliki garis persekutuan. Contohnya pada bidang ini bagaimana? Misalkan A, B, C, D dengan apa? Yo, tidak memiliki garis persekutuan. Apa? E, F, G, H. A, B, F, E dengan apa? D, C, G, H. Saya untuk yang berpotongan bagaimana? Kalau berpotongan itu memiliki garis persekutuan. Nah, kalau tidak memiliki garis persekutuan adalah sejajar. Kalau memiliki garis persekutuan itu berpotongan. Contoh A, B, C, D berpotongan dengan A, D, H, E. Potongnya di mana? Di garis apa ini? A, D. Ya. Jadi kedudukan dua bidang ada 3. Berhimpit, sejajar, dan berpotongan. Kalau berhimpit, semua titiknya berada pada bidang yang sama. Sejajar, tidak memiliki garis persekutuan. Berpotongan, memiliki garis persekutuan. Ya, ada pertanyaan? Boleh nanti pertanyaan lewat WA atau lewat Google Classroom kalau mau apa yang belum paham ditanyakan. Berikutnya adalah kedudukan garis pada bidang. Kedudukan garis pada bidang juga ada 4, yaitu sejajar, berpotongan, terletak pada, ini yang membedakan di sini, terletak pada dan tegak lurus. Bagaimana garis pada bidang dikatakan sejajar? Bagaimana tadi kalau sejajar? Apa? Tidak apa? Tidak memiliki titik persekutuan. Nah, contohnya garis. Coba kamu lihat gambar itu, garis EF sejajar dengan garis apa? Dengan bidang apa? EF sejajar dengan bidang apa? A, B, C, D. Lagi ada lagi EF, misalkan EF sejajar dengan apa? Apa? D, C, G, H. Nah, tidak ada titik perpotongannya. Nih. Kalau berpotongan ini ada titik, ada 1 titik persekutuan. Jadi ada 1 titik tembusnya. Misalkan, jadi minimal ada 1 titik. EF memotong apa? Memotong bidang apa coba? Memotong bidang B, C, G, F. EF memotong bidang apa? A, D, H, E. Memotong, berpotongan. Ada 1 titik persekutuan. Yang C terletak pada garis, terletak pada berarti garis tersebut terletak pada bidang yang dimaksud. Jadi misalkan AB
AB terletak pada bidang apa? Bidang apa yo? Yo, terletak pada A, B, C, D. AB terletak pada bidang A, B, E, F. Jadi AB terletak pada bidang A, B, G, H. Seperti itu. Tegak lurus. Nah, tegak lurus itu hampir sama dengan berpotongan, tetapi berpotongannya berpotongan secara tegak lurus. Tegak lurus itu apa? Membentuk sudut 90. Jadi contohnya jadi A, B tegak lurus dengan bidang apa? Tegak lurus dengan bidang B, C, G, F. Jadi ini tegak lurus. Seperti itu. Tegak lurus itu memotong dengan sudut 90 derajat. Jadi kedudukan titik, garis, dan bidang pada bahu ruang ada 5. Yang pertama tadi titik terhadap titik, titik terhadap garis. Adanya hanya apa? Terletak pada atau di luar. Yang kedua garis. Garis ada 2 garis. 2 garis tadi ada apa? Yo, berhimpit, berpotongan, sejajar, bersilangan. Yang berikutnya garis apa tadi? Bidang terhadap bidang. Bidang terhadap bidang ada berapa? 3. Ada 3 ini. 3-nya itu berhimpit, sejajar, dan berpotongan. Berikutnya yang kelima adalah kedudukan garis pada bidang. Ada sejajar, berpotongan, terletak pada, dan tegak lurus. Tadi sudah kita pelajari. Kamu pelajari baik-baik, nanti kita ada soal-soal yang ada di Google Classroom. Kamu buka, ya, dipelajari lagi. Kalau perlu kamu buka internet untuk mempelajari kedudukan titik, garis, dan bidang pada bangun ruang. Semoga pertemuan pertama ini kalian bisa memahami ilmu yang disampaikan oleh Ibu Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.